kiri dan kanan sudah airbag. Setirnya modelnya beda ya guys daripada yang generasi awal. Dia interior warnanya hitam, yang sebelumnya warnanya krem guys. Tahanan pintu ini bergesekan dengan ini, makanya dia bunyi begitu. Dan nanti upper fender semuanya masih bagus walaupun ada sedikit light. Ini bisa juga karena dipasang ini. Tanduk ini membuat berat, pastinya lebih berat daripada. Semuanya masih aman, front semuanya masih oke, bahkan tidak ada bekas tanda-tanda gantian. Jadi, atau secara tampilan kalau didekatkan lebih besar yang tipe model lama. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 4 Putri guys, sebuah channel yang biasa membahas seputar otomotif. Dan kali ini adalah saya Terios TX generasi ketiga atau model ketiga guys. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, mohon dukungannya untuk channel ini. Seperti biasa, subscribe, like, komen, dan jika perlu dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, langsung saja kita mengarah ke bagian depan mas. Oke, ini adalah Terios TX, bisa dikatakan yang all new karena yang setelah ini keluar lagi namanya facelift guys. Jadi udah ada perubahan di bagian headlamp kanan dan kiri, dan bagian belakang beda motif seperti itu. Dan ini adalah model pertama tapi yang terakhir atau yang bisa dinamakan all new. Ini sudah airbag dan ada perbedaan di bagian apa namanya velg guys, ada nama velg dan ini apa namanya upper fender ini warnanya hitam dia. Tapi kalau mobil ini warnanya hitam, dia tetap warna hitam ya guys. Kalau dia warnanya selain hitam, misal silver, putih, merah dan lain sebagainya, upper fendernya warna hitam seperti ini. Ini adalah perbedaannya yang all new atau yang model pertama tapi bentuk terakhir dari generasi pertama begitu. Yang pertama dikeluarkan di 2007, dia sampai 2010 awal modelnya seperti ini, dan kemudian yang 2010 sampai 2013 modelnya seperti ini, seperti itu. Dan di 2014 dia keluar yang all new sampai di 2015 slip. Jadi artinya untuk Terios yang model pertama tapi yang model terakhir begitu hanya dikeluarkan di 2014 sampai 2015 awal kemungkinan seperti itu. Dan ini karena tipe TX, tapi ini tipe TX yang biasa guys. Ini memang sudah ada apa? Sudah ada fog lampnya. Dengan yang tipe TX Aventure juga sama, dengan bumper depannya ini sama seperti ini, over fender pun sama seperti ini, dan cuma dia ada tulisan di sini Adventure dengan apa ditambah variasi hitam seperti ini, garis ke belakang begitu. Untuk velgnya sama guys. Untuk velgnya di varian yang terakhir di generasi awal ini seperti ini velgnya. Kalau yang sebelumnya seperti ini, dan yang pertama kali seperti ini begitu. Ini udah untuk tarikan handle pintu memang sudah chrome kalau yang tipe TX ya guys. Hanya saja di bagian dalam ini perbedaan setirnya. Kalau tidak salah yang Adventure itu dia ada tombol pengatur volume di sini mas. Ada tombol pengatur volume di bagian setir, lalu kemudian di head unitnya ini dia layar begitu. Dan sini sudah airbag kanan dan kiri dan kanan sudah airbag. Setirnya modelnya beda ya guys daripada yang generasi awal. Kalau yang generasi awal atau sebelum yang all new, dia masih segitiga seperti Avanza lama begitu guys. Ini matic ya guys. Nanti kita tes seperti apa respon maticnya dan kita lihat mesinnya. Tapi kita ke body dulu. Oke. Untuk dalaman dia interior warnanya hitam, yang sebelumnya warnanya krem guys. Ini menandakan yang sudah all new begitu. Dan di yang sudah facelift juga hitam. Oke, untuk body masih aman guys, masih kaleng semuanya sampai atas ini, tidak ada bekas tanda-tanda bekas accident atau bekas tabrakan terguling begitu, karena mobil ini nantinya akan kita jual.
ini baru dapat atau baru datang guys. Velgnya ini velg bawaan TX ya guys, Adventure TX biasa yang varian terakhir seperti ini velgnya, dengan ukuran ban R15 230/60 guys. Nih, masih bawaan, masih orinya. Memang bannya sudah mulai tipis karena ban ini adalah bawaan. Dari sini kita bisa lihat. Ini tahun 2014 ya. Di sini di belakangnya tertulis 14, artinya ini mobil bawaan, ban bawaan kendaraan. Artinya mobil ini tidak seberapa capek, hanya saja kurang rawatan karena saya lihat banyak baret-baret tipis. Nanti bisa kita muluskan seperti itu. Dan yang lainnya masih utuh semua walaupun ada sedikit baret-baret, Mas. Oke, dan belakang. Nah, ini tidak ada defogger ya guys, tidak ada defogger. Kalau yang TX Adventures kalau tidak salah ada kayaknya, tapi saya hampir lupa karena waktu itu punya Adventure 2010, saya lupa juga. Ini bawaan guys, ini bawaan TX ya, bukan tambahan, ini bawaan dari barunya. Dan ini roof variasi atas ini bawaan juga. Rak-raknya ini bawaan dari barunya, hanya saja ini di bagian belakang tutupnya hilang guys. Tutup cover plastiknya hilang, dan velgnya yang aslinya pun hilang. Makanya saya kasih velg yang standar tapi dengan ukuran yang sama, dengan ban yang sama, hanya saja dia velgnya kaleng. Bukan berarti saya tidak mau membelikan yang racing ya guys, karena memang di sini berat. Ini saja kemarin saya pasang sudah bunyi-bunyi, kayak bunyi-bunyi apa gitu ya. Ini ya Mas, ini tahanan pintu ini bergesekan dengan ini, makanya dia bunyi begitu. Ngek. Nanti bakal kita perbaiki. Oke, untuk bagian belakang perbedaan di headlamp di stop lampnya guys. Stop lampnya ini dia putih ya, putih dengan merah di atas ini. Untuk di lampu remnya merah dan lainnya putih. Kalau yang lama dia merah, lalu kemudian ini ada varian putih seperti itu. Sensor parkir sudah ada karena tipe TX, hanya saja tidak ada kamera mundur. Seperti ini dia variasinya. Kalau yang Adventure sepertinya ada warna putih begitu, ada variasi warna putih, tapi hampir sama begitu guys. Ini TX AT atau TX automatic. Oke, sebelah belakang untuk pintu belakang tidak ada bekas tanda pembengkokan atau bekas tanda eksiden ya guys, tidak ada, jadi aman. Untuk sisi kanan ke belakang aman. Kita lihat sisi kiri Mas. Lambung kiri aman, bahkan spakbor dalaman semuanya aman, semua masih oke dan tidak ada kelopak sedikit pun. Semuanya original. Kanan, belakang, kiri semua original, hanya saja pintu tengah ini sudah pernah cat, dan over fender semuanya masih bagus walaupun ada sedikit light. Ini chrome guys. Untuk spionnya ini memang sudah bawaan chrome, dan ini sudah retract, sudah bisa pencet dari dalam, dia lipat sendiri seperti itu, dan sudah jelas dia e-mirror begitu guys. Untuk kaca dia masih asli bawaan dari barunya, bahkan saya lihat ini masih belum ada luka ya di bagian kaca. Biasanya ya ada bekas luka-luka karena gesekan kipas air begitu, tapi ini saya lihat tidak, artinya pemilik sebelumnya merawat. Oke, untuk jadi yang sudah pernah cat di pintu tengah kiri dan bagian kap mesin guys, kap mesin ini sudah pernah cat masih aman, dan bagian bumper sudah pasti sudah pernah dicat. Bagian bumper, garis ini Mas, untuk garis ini memang sudah biasa seperti ini, seperti Avanza, Innova dan Darius juga seperti ini. Ini bisa juga karena dipasang ini Mas, karena dipasang tanduk yang seperti ini. Tanduk ini membuat berat, pastinya lebih berat daripada tidak dipakai gitu kan. Makanya nih tuh, walaupun dia ada dudukan di dalam ada dudukan
dia masuk ke dalam, tapi tetap saja dia ngaruhnya di bumper mas. Goyangkan bumpernya tuh, sini goyangkan bumpernya kan. Nah itu bisa jadi. Dan di bagian kanan juga guys, biasa nanti kita perbaiki karena mobil ini baru datang, tapi untuk semuanya enak, semuanya masih normal. Kita lihat ini mesin 1,5 atau 1500 cc, setara dengan Avanza Veloz dan Luxio, juga Toyota Rush begitu, sama dia. Ini sudah memakai ABS atau sistem pengontrol pengereman, jadi lebih enak pengeremannya daripada tidak ada ABS-nya seperti itu. Kondisi mesin seperti ini guys, menurut saya walaupun tidak bersih sekali tapi cukup bersih dan tidak jorok lah intinya kalau untuk mesin. Ya, kalau menurut saya sedikit kotor itu wajar karena dia memang di bagian mesin ya, jarang dicuci atau bagaimana. Ini semuanya masih aman, front semuanya masih oke, bahkan tidak ada bekas tanda-tanda gantian atau bekas di repair. Aman, kondisi aman, sasis semuanya aman, di bagian nomor mesin aman, bawah semuanya aman, tidak ada tanda-tanda pembengkokan, tidak ada tanda-tanda pengelasan atau dempulan yang tidak standar pabrik begitu. Jadi intinya standar pabrik. Kita colok olinya. Oli masih utuh guys, masih full oli, masih oke. Dan kita buka di bagian ini. Biasa. Mesin aman, masih kuning guys, masih kuning ya, dalamnya masih kuning, tidak bergerak atau tidak ada tanda-tanda putih-putih yang menandakan oli campur air begitu. Radiator kita lihat dari tabung reservoir masih layak, hanya saja nanti akan saya kuras karena sudah mulai kotor air. Oke, ini bagian mesin aman. Kita bagian dalam, bagian kiri mas. Tadi bagian dalam kanan sudah kan ya, kita bagian dalam sebelah kiri. Seperti layaknya sebelah kanan, sama, dalamnya hitam semuanya. Ini aslinya guys, ini aslinya memang begini warna hitam, dan ini sudah dipasang sarung jok guys, sarung jok dipasang di sini. Ini semuanya masih utuh, bahkan karpet ini belum ditambah karpet dasar ya, tapi ini aslinya masih bagus. Ini saya tambah karpet dulu agar tidak debu tidak berserakan gitu. Ini memang agak kotor, belum dirapi-rapi karena baru dapat mobil ini. Ini masih lengkap semua, tuas-tuas masih lengkap semua. Jadi kalau mau dibuka juga joknya mungkin masih seperti baru. Oke. Bagian bawah semuanya normal, aman. Sebelah kiri, sebelah kanan maksudnya. Sebelah kanan masih aslinya guys, belum ada tanda-tanda perbaikan, masih aslinya, dan menurut saya bisa dibuat istimewa nantinya. Pelapon pun bersih. Oke, kita coba sedikit mas, Marianto masuk aja di pintu belakang. Oke, kita start. LPM normal, kita hidupkan AC 1, anginnya kurang tendang, kemungkinan kotor, nanti akan kita bersihkan. Kita pakai 2, dan sistem pendingin sudah full dan AC. Oke guys, jadi kita bisa merasakan bagaimana responsifnya mobil ini begitu. Kita coba dulu hentakannya. Untuk mundurnya aman, untuk maju D normal sekali. Kita pakai yang 2 normal, pakai yang L normal, dan masih bagus. Untuk kita tes berhenti gitu, langsung kita tes jalan ya. Kita tes jalan seperti apa responsifnya mobil ini. Untuk bantingan pun tidak ada bunyi-bunyi yang aneh mas, bunyi-bunyinya standar mobil ras Terios seperti itu.
di pintu belakang. Oke, kita langsung ke jalan jalan yang kita mau coba responsif mobil ini. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, ini adalah D3 kalau dia ke sini. Makanya kalau bawa jenis Matic yang seperti ini, Avanza, Xenia, Yaris dan lain sebagainya yang model seperti ini, hati-hati kalau kita membawa anak kecil, dan ketika kita lupa akan berbahaya. Kalau kedorong begini, dia akan maksudnya dia hanya di gigi 3 tidak mau nambah. Jadi kalau kita lalai atau bagaimana bisa jebol Maticnya. Atau yang dua seperti ini hanya di gigi 2 saja, dan yang ini untuk ditanjakan ketika pelan, semacam gigi 1 lah begitu. Tapi sebenarnya kita cukup menggunakan B saja kalau ada antanan, kecuali yang tanjakan tinggi pakai L. Kalau yang dua ini jarang dipakai. Oke, langsung kita tes. Kita menggunakan udah tidak salah lagi. Jadi ketika teman-temanku semuanya ingin membeli mobil ini, saya jamin mobil ini bagus, mesinnya bagus, Maticnya bagus, hanya saja bodinya kurang seberapa istimewa. Tapi bukan berarti tidak bagus, masih bisa dibuat istimewa begitu guys. Wah, ya, AC-nya pun, apalagi nanti AC-nya kalau udah tak bersihin mas, pasti ini dingin benar, dingin sekali guys. Airbag kiri dan kanan, dan lampu indikator normal semua. Kilometer 100.075. Artinya mobil ini masih termasuk kilometer rendah guys. Oke guys, jadi intinya mobil ini, mobil Terios ini, kalau menurut saya generasi yang terbaru dengan generasi yang sebelumnya ini, secara tampilan kalau didekatkan lebih besar yang tipe model lama. Tapi kalau panjang saya tidak tahu ya. Kalau panjang kemungkinan dia lebih pendek, lebih panjang yang terbaru, tapi lebih besar yang ini. Karena saya kemarin sempat berjejeran dengan Terios dengan ras yang tipe terbaru. Bahkan dia lebih tinggi dan dia lebih kekar, lebih besar. Makanya tidak jarang banyak orang yang masih Terios dengan tipe yang konde, seperti ban sayap di belakang. Oke guys, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Nando di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.